Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang baru membuka video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Surizaro Edova. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 5. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Jadi baiklah anak-anak atau adik-adik semuanya, mari kita belajar tentang pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Tapi semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber dalam daya alam, itu ikan dan hasil laut lainnya. Kedua, jalur transportasi air. Yang ketiga, objek wisata. Nah, yang keempat adalah bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Jadi anak-anak semuanya, di laut itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Itu ada ikan, itu dimakan, dan itu menghasilkan gizi yang tinggi, dan juga ada omega 3. Nah, sebagai jalur transportasi air, jadi kalau kita menyeberang dari pulau ke pulau, ya kita harus menggunakan kapal laut, dan juga dijadikan sebagai objek wisata. Dan di laut itu ya, ada bahan tambang, jadi bukan hanya di darat saja ada bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, mari kita pelajari di negara-negara kita dan juga negara tetangga. Negara tetangga kita kemarin kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya, yaitu negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Jadi ada berapa negara ASEAN? Ada 10. Mari kita lihat, yaitu 1 Myanmar, 2 Thailand, 3 Kamboja, 4 Singapura, 5 Indonesia, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Filipina, dan 10 Brunei Darussalam. Jadi ini yang akan kita pelajari tentang letak geografisnya. Yang pertama adalah negara kita, yaitu Indonesia. Letak geografisnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi khatulistiwa. Jadi anak-anak, negara kita ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan
Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Jadi itu adik-adik jangan heran, negara kita sebentar-bentar kita dengar ada gempa di daerah ini, di daerah Maluku, di daerah Nias. Itu kenapa? Karena memang letak geografis kita dan kondisinya yang seperti itu diapit oleh dua sirkum Pasifik dan Mediterania. Brunei Darussalam, letak geografisnya yaitu 4 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Iklimnya tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya, Brunei Darussalam merupakan dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan daratan rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Sekarang Malaysia, letak geografisnya yaitu 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya yaitu tropis khatulistiwa. Kondisi geografisnya, Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur yang sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Jadi itu adik-adik ya, supaya di Malaysia itu banyak sungai-sungai yang pendek, daerahnya berawa-rawa. Sekarang Filipina, letak geografisnya yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah. Kondisi geografisnya, Filipina merupakan negara kepulauan. Termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik yang bersama dengan Indonesia. Sekarang Kamboja, letak geografis yaitu 10 derajat lintang utara sampai 16 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Iklimnya yaitu tropis basah dan kering. Kondisi geografisnya, bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat daratan besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Jadi anak-anak diingat, Sungai Mekong itu ada di Kamboja. Sekarang Myanmar, letak geografisnya yaitu 11 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara, 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya, negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok
di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Itu anak-anak kondisi negara tetangga kita, negara Myanmar. Sekarang kita ke negara Vietnam. Peta geografisnya yaitu 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Iklimnya bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Jadi ada dua anak-anaknya iklim di Vietnam. Kondisi geografis secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Ada 5 wilayah. Yang pertama daerah pegunungan utara, kedua delta Sungai Merah, yang ketiga barisan pegunungan anak yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Garis pesisir yang antara barisan pegunungan Hanamite dan Laut Cina Selatan. Laos. Letak geografisnya yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Iklimnya bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Itu juga dengan Laos ada ya, sama tadi ada 2. Kondisi geografis. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara jalan masuk wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kemudian anak harus ingat Laos itu tidak ada batasnya dengan laut atau Laos itu tidak mempunyai daerah laut. Nah, ingat itu salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai laut. Perbatasannya itu sekarang Singapura. Peta geografisnya 1 derajat lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 bujur timur sampai 104 bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografisnya luasnya hampir sama dengan kota Jakarta atau 1.164 km² dan Singapura pada umumnya adalah datar di tempat air dan di adik-adik anak itu negara terkecil di Asia Tenggara. Thailand. Peta geografisnya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Kondisi geografis Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang melewati aliran sungai, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan pada daratan rendah di daerah aliran sungai. Itu isi geografis kita. Adik-adik semuanya di pembelajaran 1 sudah memiliki 2 negara ASEAN dan pembangunan. Nanti ya silakan lagi ya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram umum. Ini diagramnya. Coba kasih contoh. Itu Indonesia dengan negara
berbicara sekarang. Apa persamaannya? Berbeda. Kita tentara Indonesia bahasa Indonesia itu Sando. Singapura bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia. Apa persamaannya antara di Indonesia itu berbeda dengan Singapura? Pertama, apa tadi? Dalam bahasa Indonesia, kalau kita Singapura bahasa Inggris. Itu contohnya. Jadi adik-adik membuat yang lain. Contohnya di Thailand dan apa persamaannya? Jadi kalau persamaan ditulis di tengah. Nah, kalau yang tidak sama ditulis di dua. Jadi itu pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa kamu hutan tropis sebagian besar wilayah Asia Tenggara kayu. Sebagian dari mereka memakai kayu buat untuk batu Nusantara dan di masyarakat. Pelajaran 2 sudah berdiskusi buat batu mana, tidak batu bukan buat batu model yang adik-adik bisa buat untuk ayam. Ini terbuat dari ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai makanan, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Jadi, mungkin selain kayu ini, potong ini ada sebagai perabot rumah. Nah, salah satunya tadi untuk bahan baku untuk kesehatan. Jadi sampai di sini anak-anak pertemuan kita pada pembelajaran ini. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya tidak ada kekurangan dalam berkata dan penggunaan. Maaf ya, sebesar ya, kiranya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa dipakai. Terima kasih. Lalu kita akan pulang, kita berdoa pelajaran agama. Doa mulai, berdoa selesai. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 3M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran